tidak apa ya, tidak asing lah, tidak asing lagi di mahasiswa. Nah, kalau kumpul kebo itu sendiri itu kan pasangan laki-laki dan perempuan yang tinggal satu rumah atau satu atap rumah tanpa memiliki hubungan suami istri. Nah, biasanya mereka melakukan hubungan intim suami istri itu tersebut. Nah, ada berbagai gejala atau kenapa sih mereka melakukan itu, pastinya karena apalagi kalau mahasiswa kan, kalau dulu kan biasanya mahasiswa itu di kampung. Nah, sedangkan sekarang kuliah kan sudah ke kota, jadi sudah bebas lah. Kalau di kampung kan masih sama dengan orang tua, jadi perhatian orang tua itu lebih banyak kepada anaknya. Sedangkan kalau di kota sudah tidak lagi bersama orang tua, jadi bebas lah. Itu mengapa alasan mereka tuh sering melakukan kumpul-kumpul itu, mahasiswa itu. Saya kakak. Kalau dari saya sih Pak, nggak jauh beda sih Pak. Kalau dari punya anak juga, kebiasaan kan kalau kumpul kebo itu kan biasanya dari pemuda lah atau mahasiswa sekarang atau yang lagi berpacaran ya Pak ya. Yaitu yang yang itu kumpul kebo itu tidak jauh tuh satu rumah atau satu kos gitu Pak, yang tidak mempunyai jalinan hubungan atau pernikahan gitu Pak, atau resmi gitu nah Pak. Jadi yaitu mereka melakukan itu kumpul kebo biasanya di dalam kos, tidur bersama, tapi belum apa tuh punya ikatan gitu Pak, ikatan pernikahan gitu. Dan juga tidak jauh sih Pak dari punya anak juga. Kebiasaan kan kalau mahasiswa itu kan kalau seandainya di kampung itu kan biasanya diperhatikan oleh orang tua kan Pak, kadang-kadang diperhatikan orang tua, tapi pas mulai ke kota itu bebas gitu Pak, merasa bebas, apalagi kan jauh dari orang tua gitu, dan juga kurang diperhatikan orang tua kan, dan juga berada di kota kan merasa bebas, itu ya itu yang sering mereka lakukan Pak. Salah itu dari saya Pak. Oh, saya kasih tahu saya sih Kak, dan penglihatan saya mungkin kalau yang dilakukan di kamar itu kan apalagi laki-laki sama perempuan yang bukan muhrimnya ya Pak, menurut saya itu kurang baik. Mungkin yang dilakukan mereka itu kayak selayaknya orang pacaran gitu Pak, mungkin berpegang-pegangan tangan atau segala macam Pak. Itu mungkin salah satunya Pak, karena tidak kelihatan di masyarakat atau tidak kelihatan di dunia, maksudnya di luar itu mereka terlalu terbiasa gitu Pak, dan seenaknya gitu berkelakuan yang tidak baik Pak. Mungkin salah satunya itu tadi kumpul-kumpul kebo yang menurut saya itu kurang baik lah Pak, apalagi antara laki-laki dan perempuan yang bukan murimnya itu Pak. Sudah tidak asing Pak, menurut saya, apalagi yang sudah ada hubungan misalnya pacaran, pasti ada banyak ya mahasiswa. Nah, dampaknya itu pasti buruk. Ada kan namanya pasangan yang melakukan hubungan suami istri intim lah, pasti dampaknya itu ya nantinya terjadi aborsi misalnya, membuang anak gitu. Nah, itu dampak-dampak dari kumpul kebo itu, karena kan nggak ada jaminan, apalagi kalau mahasiswa tidak ada pekerjaan, masih biaya dari orang tua, pasti takut ketahuan orang banyak, orang tua malu pasti, lalu melakukan aborsi atau membuang anak. Itu dampak dari kumpul kebo sendiri. Kalau dari pendapat saya tuh pasti iya. Sebenarnya bukan hanya mahasiswa juga yang sering melakukan itu, bahkan misalnya ada yang sudah berpacaran pas saat bekerja, itu kan umur 25 ke atas lah, itu kan belum ada, misalnya dari pihak cowoknya belum ada sahkan ceweknya, tapi mereka kumpul kebo gitu Pak, jadi kayak satu rumah gitu duluan sebelum disahkan kayak gitu. Sebenarnya tidak baik juga Pak, jadi memang itu dampaknya negatif Pak kalau untuk hal seperti itu sih Pak. Ya, kalau yang pernah saya lihat itu, kalau untuk kumpul kebo sendiri itu Pak, mungkin mereka lebih banyak berduaan aja Pak,
apalagi kan terutama tadi yang pegangan tangan lah, melakukan hal-hal yang tidak baik lah, negatif lah intinya. Kalau mungkin ya bagi laki-lakinya itu ya sama-sama mau gitu, laki-laki sama perempuannya ya mungkin sama-sama mau untuk masak dan segala macamnya, itu mungkin dari perempuannya sendiri. Apalagi kan laki-laki kalau mau minta apa, kalau udah sama-sama mau, otomatis si cewek itu ya mau gitu melakukan apa aja gitu. Dan apa namanya, bukan hanya di kalangan mahasiswa juga ya Pak, yang saya Kalau apa yang dilakukan pasti sama-sama, keluar sama-sama, namanya pasangan Pak. Terus kalau masalah masak pasti susah senangnya berdua. Habis itu apa lagi bilang, kalai terbengkalai biasanya Pak. Pasti ada aja masalahnya tuh dalam dunia perkuliahannya. Karena namanya berdua, semuanya dilupakan. dunia milik terasa milik berdua Ya. gitu Pak. Tidak ada orang lain Pak. Ya, iya sih Pak, kalau dari anunya yang saya tahu sih Pak, kadang-kadang kan orang lain yang bertemuan Pak, walaupun apa namanya itu di satu pos sih Pak. Tandanya yang orang kumpul kebo yang tinggal satu rumah tuh berdua orang gitu Pak, biasanya pasti kayak suami istri aja Pak, melakukan masak-masakan, kadang-kadang cewek yang masak gitu Pak, dan juga si cowoknya paling-paling main game gitu Pak. Kadang-kadang main game itu si cewek kadang-kadang cuci baju, sibuk segala masak, kita seperti itu Pak yang saya tahu sih Pak. Dan juga jangan terlalu mau Pak. Iyalah, kadang-kadang kan kalau orang sering kumpul kebo pasti ada sih Pak melakukan hal-hal yang Hubungan nggak second senonoh ya hubungan intim pasti ada Pak. Karena kan namanya gak juga kan Pak, sudah berdua kan Pak, ada orang ketiga Pak. Bahaya itu Pak. Ada orang ketiga ya, saya mungkin orang ketiganya itu ya makhluk-makhluk halus lah Pak. Moga-moga biasanya. Tapi tidak tahu pastinya Iya. ngapain mereka berdua. Iya Pak. Tapi yang sudah sering apa namanya saya dengar gitu di berita-berita gitu, apalagi masalah aborsi gitu, anak-anak yang tidak berdosa gitu Pak kadang dibuang, padahal kan anak yang baru lahir kan tidak ada apa-apa gitu Pak. Ya, pada intinya memang kalau di kalangan mahasiswa maupun di luar dari mahasiswa tuh memang ada kumpul kebo. Cuman kalau untuk info dan tahu pastinya itu dari internet tuh pasti memang ada. Cuman kalau memang di luar dari real kita sekarang ini ada atau tidaknya tuh belum tahu lagi Pak. Tapi memang ada Pak. Ya, itu sih menurut saya. Iya Pak, harapannya sih kedepannya mungkin bagi kalangan remaja, dewasa maupun anak-anak itu lebih diperhatikan lagi, apalagi sama perhatian sama orang tua itu mungkin lebih penting Pak. Mungkin faktor itulah yang membuat mereka adanya kumpul kebo tadi Pak, kurang kasih sayang lah dari orang tua, mungkin dari masyarakat sekitarnya atau pergaulannya gitu Pak. Mungkin diperhatikan saja lah Pak, mungkin kalau dari agama sendiri lebih mendekatkan lagi kepada yang sang pencipta gitu Pak. Kalau dari saya sih Pak, harapannya ini aja sih Pak, harapannya janganlah dulu Pak melakukan hal seperti itu. Soalnya apalagi kan mahasiswa kan Pak, kita datang ke sini itu yaitu mengejar cita-cita, apa yang diimpikan kita itu dikejarlah dulu. Apalagi kan kita dalam arti kan datang ke sini kan penuh perjuangan, dan itu pengen mengangkat derajat orang tua. Nah, kalau dari saya kan lebih baik itu janganlah dulu, selesaikanlah dulu pendidikannya. Menurut saya sih tidak terlalu lama juga sih Pak. Dalam tandanya mahasiswa nih ngejar S1 paling-paling 4 tahun, nggak terlalu lama sih. Menurut saya tuh lebih baik tuh selesaikan dulu perkuliahannya, cari kerja dulu. Kalau udah dapat kerja, nah baru aja bisa segala Pak. Gitu cuma saran saya Pak. Harapannya jangan dulu, karena kita tidak tahu ke depannya itu seperti apa. Hubungan suami istri itu jauh lebih merumit mungkin. Enak dijalanin masa mudanya dulu, gimana susah senangnya dulu dalam perkuliahannya, karena kita tidak tahu ke depannya harus gimana. Lebih baik sendiri dulu,
nikmati masa muda gitu Pak.